Haleluya. Saya Pendeta Ronald Samuel Wisan MMMTH mengucapkan banyak selamat kepada Ketua Umum GPDI kita tercinta yang saya sebut dengan hormat Bapak Pendeta Dr. John Weol MMMTH atas ditunjuknya sebagai International Church of the Foursquare yang akan dilantik di Korea Selatan. Semoga sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati bersama pelayannya, bersama jemaatnya, bersama keluarganya. Haleluya. Salam jumpa dengan Pante Costa Pos milik kita bersama. Saudara, pada kesempatan kali ini saya berjumpa dengan salah satu tokoh muda yang bergerak di bidang perbankan, dan tokoh kali ini adalah bernama Ronald Samuel Wisan. Ronald Samuel Wisan. Beliau adalah salah satu tokoh Vice Presiden di salah satu bank, atau tepatnya Bank CMB Niaga yang berkedudukan di Kota Tangerang. Seperti apa kiprah atau perjalanan hidupnya? Kali ini saya akan coba mendalami dan bincang-bincang sedikit. Selamat sore menjelang malam, Pak Ronald. Izin saya bincang-bincang sedikit. Selamat sore Pak Sem. Namun sebelumnya bisa dikenalkan kepada pemirsa lebih jelas, biar pemirsa bisa tahu sesungguhnya. Silakan. Latar belakang atau Latar belakang, Oke. ya. Nama saya itu Ronald Samuel Wisan. Nah, biasanya kalau Wisan itu Pak Sem memang asli Manado ya. Ya, betul. Kalau orang lain bilang Manado menang tampang doang. Tapi kali ini kita bukan cuma sekedar tampang yang kita menang, tapi otak juga kita harus menang, terlebih hati juga kita harus menang. Puji Tuhan. Ini yang setuju sekali. Saya kelahiran Manado 27 Oktober 1985, artinya di tahun ini saya menuju 37 tahun. Oke. Saya sudah mempunyai istri, ya istri satu aja Mas. Oke. Ya, istri satu, terus anak baru satu, rencana lagi berdoa untuk anak 5, tapi baru dikasih satu. Baru dikasih satu ya, puji Tuhan. Mudah-mudahan doa didengar oleh Tuhan. Amin. Dan Saya menjadi kenyataan. Dan saya di Jakarta itu tinggal di daerah Gading Serpong sini. Tangerang dong ya? Tangerang. Oke. Jadi domisili Bapak sekarang ini di Tangerang. Gading Serpong, Gading Tangerang. Serpong. Ya? Oke, saya lanjut. Saya dengar-dengar Pak Ronald. Tadi udah dikenalkan Pak Ronald ya. Wisan. Jadi ini masih termasuk sosok muda. Saya pengen tahu gitu. Tadi sudah saya singgung seorang Vice Presiden. Dengar-dengar sudah sekian tahun. Artinya kalau sudah sekian tahun berarti Bapak dari sejak umur berapa gitu loh? Oh, pengalaman pekerjaan ya? Iya. Oke. Menjadi seorang Vice Presiden ini dari umur berapa? Oke. Jadi supaya enak saya bisa cerita sedikit. Boleh. Jadi pada tahun 2003 saya itu lulus SMA. Ya, saya itu lulus SMA dan saya itu bingung mau kerja apa. Kan lulusan SMA ya paling sales jual panci dan lain-lain kan kalau di Manado. Iya. Ya, satu hari itu saya ingat persis, hari Minggu, saya punya gembala di Gereja Pantekosta di Indonesia, Berea Perkamil. Waktu itu saya sebut dengan hormat almarhum Omak Listendean. Oh oke, iya. Omak Listendean. Nah, beliau ini bernubuat, Ronald, saya doakan maju ke depan untuk sekolah Alkitab. Oh gitu. Nah, ini kan nggak ada dalam planning.
dan pada waktu itu saya secara respon saya maju ke depan itu maju ke untuk depan didoakan, ya? untuk didoakan karena dalam minggu ke depan harus pergi sekolah Alkitab. Oh gitu Ya, ya. sekolah Alkitabnya itu ke Lampung. Ya sudah. Setelah saya didoakan, keluarga saya komplain marah. Ngapain mau pergi sekolah Alkitab, gitu kan? Oh jadi waktu itu Pak Ronald itu waktu diminta maju ya? Maju, didoakan. Setelah itu sampai rumah dikomplain semua Oh, sama gitu. keluarga. Kenapa pergi sekolah Alkitab? Nah ya saya diam aja. Ya. Tapi saya bilang ya kalau memang kehendak Tuhan. Nah, Kita lanjut nih. ya. Eh, Nah, saya lanjutin Pak tadi. Ronald, ya kan? Tadi sudah sampai di sekolah Alkitab. Ya. Kemudian, Belum dari 2003 ini. ya, 2003 setelah saya didoakan oleh Om Alis, ya sudah. Saya singkat ceritanya ya keluarga marah dong, tidak mengizinkan, ya kan? Ngapain? Tapi ya saya bilang ya kalau memang Tuhan berkenan ya pertama saya minta tanda, saya minta tiket gratis lah dari Tuhan. Sebenarnya hal kecil sih ini. 2 jam kemudian Ibu Gembala almarhum Om Alis Tenden telepon tiket ada. jadi berangkat sekolah Jadi Alkitab. berangkat sekolah Alkitab. Satu tahun lah saya di sekolah Alkitab, di sekolah tinggi. Angkatan berapa itu? Di- Angkatan berapa? Angkatan 2003 sampai 2004. Angkatan 13. Angkatan kalau nggak 13, salah, ya. 2003 sampai 2004. 4 Di sekolah tinggi, sekolah Alkitab Bandar Lampung. Bandar Lampung. Pada waktu itu direkturnya almarhum pendeta Dr. Doktor. Dante Asa Supit. Gia Supit ya. Ya, DA Dia Supit. Supit ya. DA Supit. Sekarang Oke. yang nerusin anaknya. Anaknya. Ya, pendeta Dr. Hani Supit. Nah, setelah itu 2004 saya lulus, saya prakteknya di Jakarta, di Pendeta Jakarta. Krismasi. Sebenarnya saya penempatannya itu bukan di Jakarta situ, bukan di Pendeta Krismasi. Saya penempatan di Cilegon. Oh. Nah, saya lupa nama pendetanya Pendeta siapa Dedi di Muka Ago. saya kurang tahu Di juga. Cilegon. Di Cilegon. Cilegon pendeta Dedi Muka Ago ya. Oh, mungkin. Saya juga udah lupa ya. Tapi saya nggak mau ke situ. Saya pergi ke Jakarta ke Oh gitu. Pendeta Krismasi. Sampai di sana, sementara praktek beliau bilang, udahlah jangan jadi pendeta gitu lah ya kan. Artinya, terus ya udah kamu kuliah aja sekuler. Nah, pendeta kan kalau ngomong kuliah ya kuliah. Wah, satu sisi kita dengar baik kan. Artinya mungkin nubuatan lagi nih. Tapi saya bilang nggak ada nih ongkos kuliah. Ya, berdoa dong. Nah, gitu. Nah, balik lagi memang nafas orang percaya adalah doa ya. Saya hanya berdoa dan mujizat dalam 1 minggu datang bahwa ada yang sponsor. Datang sponsor ya. Datang sponsor untuk membiayain saya kuliah. Nah, Sampai selesai. sampai selesai uang kuliah dari awal sampai selesai, uang makan pun di dalam. Kebetulan saya tinggal kepada masih kena Jadi- om juga. jadi Saya S1 tinggal ya? S1. Nah, saya kuliah itu Pak Sem di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi. Nah, jadi gelarnya saya itu sarjana ekonomi, tapi akuntansi pajak sebenarnya gelarnya itu. Seperti itu. Jadi setelah menyelesaikan kuliah dari situ Dari situ gimana tuh ceritanya? 2008 saya selesai kuliah. Saya melamar nih, banyak nih yang saya lamar ya kan. Saya pernah melamar ke Kementerian Keuangan untuk PNS kan, terus saya melamar juga pernah ke kantor-kantor pajak gitu. Konsultan pajak. Terus saya melamar ke Bank BCA dan Bank Danamon. Dari semua itu yang keterima Bank Danamon. Hanya 1 bulan. Jadi saya Untuk setelah pertama kali ya? setelah selesai kuliah saya melamar hanya 1 bulan. Jadi nganggurnya 1 bulan. Hanya nganggur 1 bulan. Langsung dapat pekerjaan. Dapat pekerjaan ya. Sebagai marketing. Marketing luar biasa kebaikan Tuhan ya. Luar biasa. Saya ingat persis tuh gaji saya waktu pertama kali itu 2.750 tahun 2008. Oh, udah besar itu ya, cukup lumayan ya. Nah, UMR lah ya pada saat itu. Tapi lumayan lah daripada kerja di bank ya. kerja di bank gitu kan. Nah, Kemudian dari situ meningkat ya. dari situ saya kerja terus sekitar 24 tahun itu ya. Saya kerja 2 tahun, kemudian saya dipromosi menjadi branch manager atau kepala cabang. Jadi Jadi sebuah perusahaan di Bank Danamon. Bank Namon Bank ya. Danamon Oh, itu. Oke. Di Ya. Jakarta Tangerang. Di Jakarta, Oh, di di daerah Jakarta. Jakarta Selatan. Nah, Panglima Polim. Nah, setelah itu saya
move nih. Saya kerja di Bank Danamon itu hanya Iya, silakan Pastor. ya. Jadi setelah saya di Bank Danamon itu, saya move nih. Nah, saya move ke Bank UOB. Terus di Bank UOB itu saya sebagai branch manager juga nih, ya. Nah setelah itu kurang lebih berjalan 2 tahun lah, ya. Tuhan kembali mempercayakan saya. Di umur 28 tahun saya menjadi vice president di Bank UOB. Nah, setelah itu 4 tahun lebih saya bekerja di situ. Saya dapat tawaran juga untuk pindah ke CIMB Niaga, ya saya pindah. Dan sampai saat ini dari 2017 sampai saat ini saya bekerja di Bank CIMB Niaga sebagai branch manager dengan grade puji Tuhan vice president. Nah, artinya segala sesuatu itu kemurahan Tuhan, ya. Nggak ada yang perlu dibanggakan sih, Om Sam. Jadi seperti total di CIMB Niaga Kota Tangerang ya? Ya, Tangerang. Udah Itu- mau masuk 6 tahun saya. Oh, kerja 6 di- tahun. ya. Jadi hanya bermodalkan tahun 2003 berangkat dari Manado bawa 1 koper, ya kan? Mm-mm. Tidak kepikiran mau jadi apa-apa. Udah injak Jakarta aja udah bersyukur. Tuhan kasih lebih. Yang tidak pernah saya lihat, yang tidak pernah saya dengar, yang tidak pernah timbul di dalam hati saya, itu yang Tuhan sediakan bagi saya. Asalkan kita sama-sama mengasihi Tuhan. Jadi tetap di jalur Tuhan lah Tetap istilahnya dong, ya. ya. Sampai sejauh ini saya aktif di dalam pelayanan. Kalau ada teman-teman rekan hamba Tuhan ngajak saya pelayanan kemana, saya siap. Saya datang, saya ikut. Ya. Tapi Pak Ronald ini kan berlatar belakang sekolah Alkitab ya. Iya, betul. Tetap aktif di pelayanan Tetap aktif di pelayanan. dan saya mau konfirmasi aja. Baru-baru kan ada pelantikan ya. Ya. Jadi Di Lampung ya. di Lampung ya. Ya. Jadi status sekarang di samping sebagai pimpinan di sebuah perusahaan bank, sebagai pendeta juga ya. Iya, begitulah kira-kira ya Mas. Artinya ya saya boleh berkarir di bank, tetapi tetap saya punya hati juga harus melayani. Karena ketika kita sibuk dengan Tuhan, Tuhan juga akan sibuk menolong kita. Ya, bukan memberkati, bukan hanya memberkati, sibuk menolong kita. Karena kalau kita bilang berkat, sibuk berkat, kita hanya terfokus pada berkat, tidak. Tetapi sibuk dengan Tuhan akan sibuk menolong kita. Permasalahan apapun Tuhan pasti akan tolong. Seperti itu, Pak. Ini masih kaitan dengan antara kemarin dilantik pendeta Ya. dan sebagai pimpinan dalam sebuah perusahaan bank di Kota Tangerang. Nah itu bagaimana tuh perasaannya? Ya, bagi saya sebuah kehormatan. Ya, sebuah kehormatan. Bagi saya pelayanan itu sebuah kehormatan. Untuk gelar atau titel pendeta itu saya sih nggak terlalu ngejar, ya. Cuman memang kebetulan saya dikasih kesempatan ngajar di STT Agape oleh Ketua Pendeta Dr. Chris Arikawalo. Jadi saya diundang untuk ikut pelantikan pendeta. Seperti itu. Jadi saya mulai ngajar itu asisten dosen tahun-tahun 2017, jadi dosen ngajar di tahun-tahun 2019-2020. Seperti itu. Jadi ke depan kalau nanti ini kembali kepada panggilan, kan tadi dari awal latar belakang itu kan menuju ke sekolah Alkitab. Ya. Kemudian fakta yang sekarang pendeta Ronald hadapi itu kan adalah pekerjaan di sebuah perusahaan bank. Jadi ke depan artinya kalau ada panggilan untuk pelayanan ini gimana? Antara apakah nanti pimpinan di sebuah bank ditinggalin lantas fokus ke pelayanan atau full time? Ini pertanyaan yang ibarat orang main catur skak mati ini. Nah, jadi gini, saya punya konsep pelayanan. Kalaupun satu saat Tuhan panggil jadi hamba Tuhan dalam konteks gembala, itu saya tidak akan meninggalkan pekerjaan, ya.
kecuali Tuhan mengizinkan lain, ya kan? Tapi kenapa? Karena saya berpikir dari kitab Kejadian pun Tuhan telah suruh untuk kita mengelola bumi, tanah, hasil-hasil laut dan lain-lain. Bahkan Rasul Paulus pun dia jadi seorang pengusaha tukang tenda seperti yang kita ketahui bersama untuk menunjang pelayanan. Kalau memang saya masih punya waktu untuk bekerja, ya saya akan tetap bekerja. Tapi kalau memang tidak memungkinkan dan Tuhan bilang ya harus tinggalkan atau mungkin ada usaha lain, walaupun memang saya punya doa Pak Sem bahwa ketika saya pelayanan saya itu juga mau ada usaha sampingan atau pekerjaan. Kenapa? Biar bisa membantu pelayanan itu. Ada jemaat yang membutuhkan, saya juga bisa bantu ya. Jangan seakan-akan semua jemaat yang tanggung, padahal ada jemaat yang udah susah kita paksa untuk memberi, ya kan? Nah, hal-hal ini yang saya sangat mengkritisi dan saya tidak terlalu suka dengan konsep seperti ini. Ya, jadi saya berdoa kalau Tuhan berkenan, ya, saya tetap kerja atau saya ada usaha. Seperti itu, Pak Sen. Ya, yang penting tidak melanggar Alkitabiah, konsep Alkitabiah itu sendiri. Ini dari cerita awal sampai... Oh iya Pak Sem, ada juga ya. saat ini kan kalau di kota Manado ada gembala, dia posisinya itu PNS, ASN kan bisa, atau dia ada juga pengusaha. Bahkan ada gembala yang wali kota, wakil bupati di kota Manado. Nah, itu aja bisa, ya kan? Nah, jadi tidak melanggar daripada konsep-konsep firman Tuhan. Yang penting tugas sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala jangan sampai terbengkalai. Seperti itu kalau menurut saya, Pak. Kalau boleh tahu kan apa sih kunci sukses dan keberhasilan dari Pendeta Ronald ini? Kalau kita bicara konsep sukses, keberhasilan, saya sih nggak bisa lari dengan yang namanya doa ya. Nggak bisa lari dengan yang namanya doa. Artinya kalau mau bilang yang lebih pintar banyak, yang lebih hebat dari saya banyak lah, lebih ya. Tetapi karena mungkin Tuhan lihat juga hati saya mau melayani, jadi ya Tuhan memberikan lebih ya. Walaupun tetap ada lah yang di atas saya, tapi saya ngelihat ada juga yang di bawah. Itu relatif. Tapi kalau dikonsepkan bagaimana saya sukses semua karena kemurahan Tuhan. Saya nggak hebat-hebat amat, Pak Sen. Seperti itu. Oke, yang terakhir nih Pak Pendeta Ronald ini sudah berkeluarga ya? Ya, betul. Istri satu aja. Satu aja nggak bisa-habis, Pak Sen. Satu dan anak baru satu. Kalau anak boleh tahu, ditambah. Istri nama? Kalau istri saya namanya Irin Andriani, asli China Semarang, orang Semarang. Jadi Manado ketemu Semarang. Sama anak ya? Sama anak. Namanya? Anaknya Angela Adeline Wisan. Oke. Seperti itu. Ada pesan-pesan rohani Pak untuk para penonton kita? Pesan-pesan rohani tanpa bermaksud untuk menggurui kita semua, bahwa satu kata dari saya bahwa saya ingat satu pujian dulu ya waktu saya kecil, lagu begini nih. Ini orang Pantekosta, memang pure Pantekosta tahu ini. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Sampai kapanpun, walaupun menderita, walaupun susah, kita tetap iring Yesus. Sampai kapan? Sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Haleluya.